Saya Oki Syafira Juwita dengan NIM 180211100199 akan menjelaskan materi bisnis internasional mengenai perdagangan global. Yang pertama, pengertian perdagangan global merupakan suatu peluang untuk mengembangkan suatu usaha dan memasarkan suatu perusahaan yang mampu bersaing, walau nantinya bakal menjadi suatu tantangan bagi perusahaan-perusahaan atau negara yang tidak memiliki daya saing yang tinggi. Dalam perdagangan global terdapat beberapa teori, diantaranya teori perdagangan klasik yang terbagi menjadi dua, yakni merkantilisme yang menyatakan bahwa cara suatu negara untuk menjadi kaya dilakukan dengan melakukan ekspor sebanyak mungkin dan meminimalisir impor. Yang kedua, teori absolute advantage dari Adam Smith merupakan suatu teori yang lebih memusatkan perhatian pada variabel real seperti nilai suatu barang yang diukur dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut. Selanjutnya ada teori perdagangan modern, di mana dalam teori ini juga terbagi menjadi dua, yakni comparative advantage dari J.S. Mill dan David Ricardo yang menyatakan suatu negara akan menghasilkan barang yang kemudian diekspor sehingga dikatakan memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor sehingga dikatakan comparative disadvantage. Yang kedua, teori Heckscher-Ohlin atau HO. Suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam teknologi dan produksi. Dalam teori investasi internasional juga terbagi menjadi 8 teori, diantaranya ownership advantage theory, internalization theory, Dunning-Eclectic theory, teori keunggulan monopolistik, ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi, investasi silang, the follow the leader theory, dan international product life cycle theory. Selanjutnya dijelaskan bagaimana tujuan perusahaan asing dalam melakukan FDI, di antaranya mencari sumber daya, mencari pasar, mencari aset strategis, dan mencari keamanan politis. Terdapat beberapa metode perusahaan asing dalam melakukan investasi, di antaranya joint venture, merger dan akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, lisensi, serta kontrak manajemen. Dalam melakukan investasi langsung luar negeri perlu dilakukan beberapa pertimbangan. Di antaranya kita perlu memahami prosedur investasi langsung, menciptakan strategi promosi investasi, menjalin kemitraan yang efektif, juga memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat beberapa kebijakan dalam perdagangan internasional. Di antaranya ada bea ekspor, merupakan pajak terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Kemudian ada bea transit, merupakan pajak terhadap barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir di negara lain. Dan bea impor, merupakan pajak terhadap barang yang masuk ke dalam suatu negara. Sekian penjelasan dari saya. Thank you and have a great day.